di surga itu kan katanya banyak bidadari surga tapi karena untuk kaum lelaki ya pasti ya berbahagia lah ya. Ada banyak bidadari surga. Nah kalau perempuan dapat apa tuh? Ngapain atau ke surga? Ngapain atau ke surga? Udah banyak bidadari. Di surga udah banyak bidadari, ngapain kita ke surga gitu kan? Atau ada bidadara gitu? Atau gimana tuh? Jadi seperti ini, di surga itu terangannya. Di surga itu untuk saat ini, di surga itu ada satu ratu bidadari yang begitu cantik luar biasa. Saat ini udah ada. Gitu. Udah ada saat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bidadari itu tidak seperti prosesnya manusia. Dalam kandungan dulu, lahir ke alam dunia, bayi, balita, bertumbuh remaja, pemuda dan sebagainya, tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk yang bernama bidadari ini ketika kun fayakun usianya langsung usia seperti itu. Berapa? Kira-kira kalau dalam hadis Rasulullah SAW usia penduduk surga itu kurang lebih antara 25, bahkan ada banyak riwayat 33 sesuai usia Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usianya tidak jauh seperti itu. Usia-usia yang produktif untuk menikmati segala sesuatu. Nah bidadari usianya seperti itu. Ada satu ratu bidadari, baru satu ratu bidadari yang cantiknya sangat luar biasa. Bahkan kalau digambarkan, menurut para alim ulama, Kargozari dari alim ulama, kalau digambarkan tuh bidadari surga, ratu bidadari surga ini namanya Ainul Mardiyah. Namanya Ainul Mardiyah. Ketika memperlihatkan kelingkingnya ke alam dunia, maka seluruh makhluk akan syahwat. Baru kelingking, belum wajah, belum keseluruhan tubuhnya, hanya kelingking, seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuhan akan syahwat. Bahkan Ainul Mardiyah ini saking cahayanya luar biasa, ketika Ainul Mardiyah jalan-jalan di surga, para malaikat sujud. Para malaikat sujud, para malaikat mengira itu cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Ainul Mardiyah menegur para malaikat, bangkitlah engkau dari sujudmu, aku bukan Tuhanmu. Tapi kecantikan Ainul Mardiyah akan dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Nah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, akan ada yang mengalahkan kecantikan Ainul Mardiyah. Wahai Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah menjawab, siapa ya Rob? Yaitu wanita-wanita dunia yang taat kepadaku. Taat kepadaku, taat kepada Rasulullah SAW, dan taat kepada suaminya. Udah tuh kalah tuh cantiknya. Gitu. Kalah cantiknya. Jadi yang berhak nanti menjadi ratu-ratu bidadari di surga yaitu istri-istri kaum mukminin, akan menjadi ratu-ratu bidadari surga. Memang ketika kita bicara ratu-ratu atau bidadari surga itu sangat luar biasa. Cantiknya sangat luar biasa. Diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dari awal penciptaan, tidak ada satu makhluk pun yang pernah menyentuhnya. Tidak ada yang pernah menyentuhnya. Hanya sekedar nyolek saja tidak ada. Saking dijaganya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipersembahkan kepada penduduk-penduduk surga. Nah itu tuh maksudnya bidadari itu kan ratu bidadari. Cuman satu atau beberapa? Dalam sebuah riwayat dikatakan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui jumlahnya para bidadari. Jumlahnya para bidadari hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui, seperti jumlahnya para malaikat hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Kita saja yang tinggal di dunia tidak tahu jumlahnya manusia ada berapa, yang faktanya ada berapa kita tidak pernah tahu, apalagi jumlahnya bidadari. Nah untuk bidadari surga ini, ratu bidadari surga yang sekarang itu Ainul Mardiyah, sangat cantik luar biasa. Dan ketika penduduk surga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, penduduk surga ini ingin beristirahat di sebuah kemah, dan Allah sediakan sebuah tenda
yang terbuat dari mutiara. Di dalam tenda itu terdapat 70 dipan. 70 dipan, 70 apa namanya untuk alas tidur gitu ya, untuk kasur itu. 70 kasur gitu. 70 dipan. Di dalam 70 di satu dipannya itu terdapat 70 spray alas tidur. 70 spray alas tidur. Dari satu spraynya itu ada satu bidadari. Dari satu spray itu ada satu bidadari, dikelilingi 70.000 pelayan, yang setiap pelayannya membawa nampan dari emas, dan terdapat makanan-makanan yang ketika dimakan kenikmatannya itu makin bertambah. Makin bertambah kenikmatannya itu. Nah, satu bidadari ini dan 70.000 pelayannya itu memiliki pakaian 70 lapis. Dan setiap warnanya berbeda-beda. Mungkin kaum laki-laki berpikir, dikasih bidadari, kasih 70.000 pelayan dalam satu spray, dalam satu alas tikar, 70.000 pelayan, satu bidadari, tapi pakaiannya 70 lapis. Bagaimana tuh cara bukanya? Seperti itu kan? Bagaimana cara bukanya itu? Lapisnya 70 lapis. Pakaian di surga itu bukan terbuat dari kain yang ada seperti sekarang, tapi cahaya yang dibekukan. Cahaya yang dibekukan sudah tidak akan masuk dalam nalar pikiran sekarang, saking inanya. Penjahit mana yang bisa menjahit cahaya? Tidak ada. Dan pakaian di surga itu tidak akan pernah kotor, tidak akan pernah berbau, tidak pernah rusak. Itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi.